Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur pada Allah, di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah. Dan alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kesempatan untuk bisa memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh untuk nanti bekal di akhirat kelak. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa dan pendengar kaum muslimin dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita, telah memberi kita, telah menganugerahkan kita nikmat yang sangat banyak. Kita hanya diberikan oleh Allah kewajiban, yakni hanya bersyukur kepada Allah. Allah tidak butuh kita untuk membalasnya, hanya bersyukur. Karena apa? Dengan cara bersyukur tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah pasti akan ditambah nikmat ini. Itu pasti, ini janji Allah. Dan siapa yang kufur maka azab Allah sangat pedih. Di sini kata-katanya jelas berbeda. Tadi bersyukur pasti akan ditambah, tetapi di selanjutnya siapa yang kufur maka ketahuilah azab Allah sangat pedih. Tidak pasti akan diazab. Ini salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, terutama ibu-ibu, ingin nggak ibu-ibu masuk surga? Sangat mudah loh Bu, sangat gampang loh Bu. Hanya apa saja? Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Idza mra'atun sholatul khamsa," apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, wasumu Ramadan dan berpuasa Ramadan, wa khafidat farjaha dan dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ta'at ba'laha dan dia taat pada suaminya, maka pada khulul jannah abwaba min haitsuha, maka dia akan masuk surga dari pintu yang mana saja yang ia sukai. Gampang ya ibu-ibu, hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, tetapi yang terpenting adalah taat kepada suami. Wa ta'at ba'laha, taat kepada suami, ini yang terpenting. Bahkan di hadis lain, seandainya manusia itu boleh bersujud dengan manusia, maka kata Rasulullah akan kusuruh manusia yang namanya perempuan tadi sujud terhadap laki-laki. Begitu juga sebaliknya bapak-bapak yang ada di belakang untuk laki-laki juga harus taat kepada istri. Artinya apa? Harus berbuat baik terhadap istrinya. Kata Rasulullah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang laki-laki adalah orang yang baik terhadap keluarganya, orang yang baik terhadap istrinya. Ada suatu kisah, Rasulullah itu istrinya 9, bahkan ada yang menyebutkan 25. Ini bukan masalah banyaknya yang dicontohkan, bukan masalah poligaminya ya. Karena Rasulullah ketika masih hidup Khadijah itu beliau tidak menikah lagi. Baru beliau menikah ketika Khadijah sudah meninggal. Dan bahkan yang dinikahi itu sudah tua-tua, monopause istilahnya. Sudah 75-an, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek. Jadi ada suatu kisah dari kebaikan Rasulullah terhadap istrinya. Ketika itu istri tadi demo ya, unjuk rasa. Istri itu Rasulullah unjuk rasa. Apa yang diunjuk rasakan di situ? Ya Rasulullah, siapakah di antara kami ini yang kau cintai ya Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab ketika itu, hanya senyum saja. Apa yang dijawab Rasulullah? Hai istri-istriku yang tercinta, ketahuilah saya akan mencintai kamu nanti malam. Siapa yang saya datangi kamarnya, maka itulah yang saya cintai. Hatinya istri tadi berdebar, dur pulang ke rumah masing-masing, ke kamar masing-masing, nunggu malam datang. Ketika malam datang habis isya, maka didatangi Rasulullah. Yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah
bertanya atau bertamu kepada Aisyah tadi, ya Aisyah, ketahuilah kamu adalah istri saya yang saya cintai. Kemudian Rasulullah memberikan kado yang berupa cincin. Tapi ingatlah Aisyah, kamu jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang kepada istri saya yang lain ya. Iya ya Rasulullah, pasti saya akan jaga rahasia ini. Kemudian Rasulullah datang ke istri yang lain, istri Khadijah yang lain, istri Rasulullah yang lainnya. Di situ istri yang lain juga mengatakan begitu, Rasulullah, kamu adalah istri yang saya cintai, dan diberikan kotak atau kado, di situ ada cincin. Tapi ingat, jangan bilang istri saya yang lain ya. Begitu juga istri-istri lainnya dibilangi begitu sama. Kamu ada istri yang saya cintai, tapi ingat jangan bilang istri-istri saya yang lain. Begitu pagi datang, semua senyum-senyum semuanya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, terima kasih. Gak ada yang tahu siapa yang dicintai. Mereka mengatakan saya yang dicintai, saya dicintai. Ini adalah salah satu sifat atau salah satu kebaikan Rasulullah terhadap istri-istri mereka. Istri Rasulullah maksudnya ya. Itulah salah satu kebaikan Rasulullah. Maka oleh karena itu kita selaku manusia, selaku umat Rasulullah haruslah mencontoh Rasulullah, baik itu kepada seorang laki-laki maupun kepada seorang perempuan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.